itu? Ini buat ngebus emas nih Bu, buat pembakaran emas. Banyak emang banyak yang beli nih bikin banyak-banyak kayak gini? Banyak Bu, karena kita itu sekali kirim itu kisaran 10.000, 20.000. Kemana? Ke penambang-tambang emas. Di mana? Di daerah Cipanas, daerah Bogor. Bahkan kita juga karena memang ini sudah sistem pengiriman kargo gitu ya. Jadi kita bisa kirim pakai kargo. Pemerintah desa kita ini sudah bekerja sama dengan kebudayaan, karena memang ini termasuk salah satu peninggalan kebudayaan Banten. Udah lama ini ya? Ya, udah abad 16 gitu. Oh, dari dulu dari memang dulu. Di Bumi Jaya itu memang dari zaman Kesultanan Banten gitu kan. Banten sudah menjadi sentra ya gerabah. masyarakatnya. Karena ya. masih ada terlihat estetika zaman kunonya Bu. Iya, gitu. iya, Bentuk iya. dari Motifnya dan ya. yang lainnya gitu. Masih menggunakan teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program Omat, obrolan camat, hanya ada di Camat TV, membangun menginspirasi. Kali ini saya berada di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Cirwas. Saya akan meninjau suatu lokasi tempat pembuatan gerabah. Seperti apa sih pembuatannya? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dengan Pak siapa? Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Pak Kades? Pak Sekdes. Oh, Sekdes. Ya. Pak Kadesnya lagi kemana? Kebetulan Pak Kades ini lagi mengadakan acara rapat. Oh, dengan Ibu Bupati? Ibu Bupati. Oh, iya. Oh, Pak Kades, saya mau ngajak Pak Kades tuh keliling-keliling, melihat-lihat pembuatan gerabah. Di sini ada banyak pembuatan gerabah ya? Ya, jadi di Desa Bumi Jaya ini memang produk unggulannya itu adalah gerabah. Jadi hampir 80% dalam satu kampung itu membuat produksi gerabah. Ini contoh-contohnya ini Ini ya? contoh-contoh yang ini. Oh, Ini gerabah sebutannya babon. Oh, babon. Ya, apa jadi- tuh? Ya besar gitu. Jadi ini karena besar motif namanya babon. kasongan nih, motif pasongan. Oh, ada motif-motifnya Ada. sendiri? Ya. Oh, Jadi ini sebutnya namanya motif pasongan. Berarti ini memang udah khasnya dari Khas dari Bumi Jaya. Bumi Jaya. Jadi mau kemana pun pasti udah, oh ini dari Bumi Jaya. Iya, ciri khas nih motifnya. Karena kalau misalkan di daerah Jawa itu motifnya berbeda. Beda lagi. Bu. Ini Iya. udah paten kan belum nih? Nah, ini kendala kita memang ini belum dipatenkan. Bisa gitu. ke Disnas Perindag Bisa. nih Pak, Iya, untuk ini. dipatenkan Pak Kades, Pak Carik, untuk dibantu sama Dinas Koperindak untuk mematenkan Hak cipta Bu ya. hak cipta. Jadi ini apa namanya motifnya Motif ya? motif pasongan. Jadi ada 3 motif Nah yang ini bagus. juga bisa, Ibu Bupati kan sekarang sedang mengeluarkan jenis batik-batik tuh, Iya. bisa jadi motif batik juga nih dari desa Bumi Jaya. Iya, motifnya, dan dipatenkan dulu yang pasti sih harus. Siap. Yuk berangkat. Oke, siap. Yuk. Yuk. Nah ini nih apa ini Pak Carik? Nah, ini Bu hasil produk Desa Bumi Jaya. Desa Bumi Jaya. Ini gentong nih. Gentong. Nah, ini gentong. Ini udah proses pembakaran? Ini sudah ini. Ini sudah proses pembakaran dan tinggal lebih di finishing aja Bu. Finishingnya dicat apa? Dicat. Jadi dicat biar dia kelihatan mengkilap gitu. Iya biar mengkilap ya. Iya. Ini tuh motifnya sama tadi. Motif Sama, apa tadi? ini masih motif pasongan ini Bu. Kasongan ya. Iya. Di Jawa beda ya, nggak Beda, begini ya. Jadi beda. kalau kita kemana-mana ngeliat ini, oh dari Udah. Bumi Jaya nih. Nah, khas Kabupaten Khas Serang. Kabupaten Serang. Nah. Nah, terus apa lagi nih? Kalau yang ini nih Bu nih. Oh, ini apa? Pasok nih namanya nih. Pasok. Pasok. Pak Kades, saya sedikit informasi ya. Ini ada banyak jentik-jentik nyamuk. Iya. Ini harus dibuang nih airnya Iya, ya. ini air hujan kemarin nih Bu. Nah, tuh lihat tuh nanti Iya. demam berdarah khawatirnya Betul. kan, jadi Ya, demam siap. berdarah. Jadi dibuang nanti ya. Hmm. Terus Terus yang sama ini juga fungsinya buat ini air wudhu. kayaknya nih tuh, Air ada wudhu buat ya, kerannya betul ya. ya. Penampungan air lah ya ini ya. Iya, betul. Taruh ya. Jadi estetik nih kalau misalnya di hotel-hotel ada ini gitu Iya, ya. di hotel, di villa, Wah, kayak gitu ya penampungan airnya. di Terus, perkantoran mungkin. iya. Terus ke sini nih. Nah, ini Sama, ini bentuknya bentuk guci nih Bu. Jadi ada di sini tuh sebutannya di glasir. ini buat apa sih? Guci nih. Oh, guci. Guci. Nanti ini di glasir nih Bu. Nanti mengkilap bagus gitu ya. Keramik kayak model guci, keramik kayak gitu. keramik gitu.
Nah biayanya, harganya berapa nih kalau yang kayak gini kalau Wah, udah ini proses finishing? lumayan nih, hampir 2 jutaan Bu. Mahal juga ya nih ya. Iya, Ini jadi tergantung meterannya Bu. Meterannya Kita ya. lebih tinggi itu Semakin tinggi semakin besar, semakin mahal. ya. Gitu. Apalagi kalau udah finishing nih pasti kelihatan mewahnya ya. Iya. Kalau ini apa nih? Nah, ini pendil. Oh, yang suka buat Ari-ari. Oh, ari-ari. Ari-ari Bu. Biasanya ini dikirim ke pihak rumah sakit. Oh, ini. Rumah sakit, klinik, Pemesannya ya, iya. kebidanan gitu ya. Kebidanan. Nah, Oh, iya iya. Ada tutupnya tuh ya. ada tutup mun. Kalau yang ini nih buat Ini mindang udah punya ikan. orang nih. ini, udah punya orang. Ini sudah pemesanan nih Bu. Udah pemesanan. Ini rencana mau dikirim ke rumah sakit Jakarta ini Bu. Oh, ke Jakarta. Iya. Dari sini mesennya ya. Iya. Karena nggak ada lagi Bu untuk Pembuatan tempat kayak gini. pembuatan ari-ari ini gitu. Kalau itu apa tuh kayak kenceng? Nah, ini buat pindang ikan nih Bu nih. Oh. Ini buat Ini buat pindang masak? ikan, buat masak. Oh, ini kuat berarti ke api ya. Kuat. Jadi semakin tinggi kena api ini semakin kuat. Semakin kuat. Iya. Oh. Ini buat goreng-goreng juga bisa kayaknya. Bisa Benar. juga buat goreng-goreng. Tapi ini idealnya biasanya buat mindang Masak, ikan. Masak. Ya Oh, ikan. yang berkuah-kuah gitu. Nah, ya. Wah, Jadi buat rasanya tuh natural Bu nanti. Oh, jadi lebih enak ya Iya. karena masak di tanah liat gitu ya. Iya. Nah, mana lagi itu coet bukan? Nah, ini coet nih. Coet. Coet. Ini biasanya ada yang menjajakan atau emang orang datang ke sini terus ngambil gimana? Nah, biasanya kan ada yang datang ke sini ngambil barang banyak, nanti mereka jual ke pasar. Ada yang dari kita juga kirim ke pasar. Oh, jadi ada reseller lah ya? Iya, Resellernya gitu. ya. Atau dari sini juga Kirim ke langsung pasar-pasar pasar induk. juga, Pasar-pasar induk. Iya. Kemana aja biasanya pengirimannya? Biasanya di Rawu, Rawo. terus di Tangerang. Oh, keluar daerah udah ya? Sudah. Keluar Jawa? Keluar Jawa sampai kita itu ke Bali, Bu. Ke Bali? Iya. Cuman kalau ke Bali itu biasanya yang high class. Oh, dalam artian ada lagi. Ada yang lagi. gerabah-gerabah tingkat tinggi. Ada di sini? Ada. Mana di coba lihat. sebelah sini. Yuk. Yuk, Kita kita lihat. ke sebelah sini. Oh, kalau yang ini, Bu, ini tempat beras. Pabiasan. Kecil amat. Ya, ada yang kecil, ada yang besar, gitu. Jadi Ini buat rumah-rumahan kalau ini. ya, buat rumah-rumahan. Kalau ini apa nih? Ini Gucci nih masuknya ini, Bu. Ini Gucci. Ini contoh Gucci ya. Ya, buat di taman. Buat di taman. Ini buat di taman ini. Nah, ini nih buat tadi tuh kata Pak Sekdes nih. Nah, Buat kompor. Kompor yang sumbu zaman dulu itu, Bu. Masih dipakai ini? Masih. Masih ada yang pakai? Masih. Pakai areng. Ya, kadang pakai arang, ada yang kompor pakai sumbu itu pakai minyak tanah itu. Emang ada? Ada itu, Bu. Oh. Nah, ini nih, Bu, nih yang digelasir nih, Bu, nih. Oh. Nih. Itu apa? Burung. Nah, ini yang digelasir. Udah jadi? Ini sudah jadi, tinggal di Contoh lah ya. Jadi di Contoh lah ya ini finishing ya. Finishing lagi lah. Oh, belum ya? Ini buat apa nih Pak Kades? Kok kayak mangkok-mangkok gitu? Nah, ini buat ngebus emas nih, Bu. Buat pembakaran emas. Banyak apa? Emang banyak yang beli nih bikin banyak-banyak kayak gini? Banyak, Bu, karena kita itu sekali kirim itu kisaran 10.000, 20.000 Kemana? ke penambang-tambang emas Di mana? di daerah Cipanas, daerah Bogor. Bahkan kita juga karena memang ini sudah sistem pengiriman kargo gitu ya. Jadi kita bisa kirim pakai kargo ke Kalimantan gitu, ke Lampung gitu. Jadi di sini tuh custom, siapa aja yang mau Custom. bikin, kita mau modelnya kayak gimana bisa ya? Bisa. Ya. Oh, kayak Custom. pot-pot kayak gitu, maksudnya hot pot gitu tuh yang sekarang tuh kayak apa ya? Yang lurus aja gitu. Bukan apa sih yang buat masak? Kayak keramik gitu. Ada? Buat masak? Harus custom dulu, Bu. Kalau memang jadi Ibu misalkan gambar nih, pengennya model kayak gini nih, itu dibuatkan di sini pasti bisa. Bisa. Iya. Surabi. Bisa serabi. Pasti etam. Tapi ini belum jadi nih, Mang. Ini masih mentah. Ini lagi dikeringin ya? Pengeringan. Ini kayak ada, boleh dipegang? Boleh. Ini masih tanah liat ini. Tuh. Ini baru selesai dicetak ya? Ya. Dan juga ini dikeringinnya itu nggak boleh kena sinar matahari, Bu. Nanti retak. Nanti retak. Jadi dikering angin-angin aja Angin-angin gitu. aja. Kalau misalkan mau dibakar, baru dikeringin kena sinar matahari. Mau dibakar. Mau dibakar. Berapa lama tuh? Paling sejam 2 jam. Sejam gitu. di matahari Di dulu matahari ditaruh. dulu, baru Tapi bakar. kalau yang didiamkan kayak gini berapa lama nih di angin-angin kayak gini? Angin-angin seperti kayak gini 3 hari 4 hari. 3 hari. 3 hari, 4 hari. Oh, pokoknya kering dengan sendirinya lah ya Iya, gitu ya. betul.
Nah, kalau proses pembakarannya berapa lama nih untuk kayak gini? Proses pembakarannya itu kan kita itu sekali bakar itu jumlahnya 20.000, 10.000 Jadi gitu. semua masukin dulu ke oven. Tapi ini udah keras dulu gitu ya. Udah keras kalau dulu, ini kan udah masih kering, lembek masih nih, lembek. masih diituin juga. Baru selesai dicetak masalahnya. Iya. Saya bisa lihat cara bikinnya nggak sih, Pak? Ada. Nanti kita langsung ke tempat pembuatan aja. Yuk, penasaran. Ya. Oke. Dan ini juga tempat ini cetakan ini. Cetak ya, ini cetak ya. Ini cetakan. Kirain saya yang pakai tangan itu shoot gitu. Ada. Jadi ada 2 metode, Bu. Ada yang pakai alat perabot namanya, perbot yang diputar-putar. Ada yang dicetak. Oh, kalau ini cetak. Nah, ini cetak. Tapi bisa ini digram dulu apa soalnya rata-rata sama semua. Jadi emang teknisnya itu si tanah liat ini. Ini tanah liat ya, nih. tanah liat ini. Dibuletnya dulu, dibulet. Nah, nanti taruh ke sini. Oh, enggak. Enggak diukur, Bu. Udah Nah, ini tumpukan tanah liat yang sudah matang. Udah matang. Kok maksudnya matang mentah itu gimana sih? Nah, kalau mentah itu masih tanah liat dari sawah. Ini dari sawah ini? Dari sawah ini, Bu. Tanah liat dari sawah. Bawa ke sini kita diinjak-injak campur pasir selama 12 balikan. Nah, itu sudah matang. Maksudnya diadon ya? Diadon. Manual juga ngadonnya, Bu. Ngadonnya manual? Iya, diinjak-injak. Diinjak-injak. Berapa orang yang injekin? 1 orang, Bu. Sampai benar-benar kalis lah kalau. Iya, sampai lihat kayak gini, Bu. Lihat. Ini campurannya apa aja? Pasir aja, pasir kali. Pasir kali sama tanah sawah. Tanah sawah, tanah liat. Betul. Oh, coba. Nah, ini dibulut dulu nih, Bu. Tapi pada intinya begitulah ya. Itulah teknisnya ya caranya. Nah, itulah pemirsa tuh. Ini salah satu contoh. Pak Sekdes nih. Izin Pak, boleh tahu namanya Pak? Punten. Namanya siapa Pak? Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani lagi bikin apa? Bikin ini pot nih. Hah? Pot. Pot ini. Lagi bikin pot ya? Iya, mau nyambung. Buat apa? Nyambung bikin pot. Nyambung pot. Oh, Pak Jani ini pakai feeling ya, nggak pakai perkiraan ya, nggak pakai ukuran lagi apa? Iya. Jadi, udah gimana? Kalau di sini, Bu, memang dari awal penggalian tanah sampai ke produksi sampai ke finishing itu masih menggunakan metode tradisional. Gitu. Jadi nggak pakai cetak apa, ada yang nggak sama sekali pakai feeling lah gitu istilahnya. Iya. Tapi semuanya ukurannya bisa sama gitu. Iya, betul. Kok bisa ya? Pak Jani udah berapa lama bikin beginian? Udah lama, Bu. Udah berapa tahun? Ada 10 tahun? 5 tahun lah. 5 tahun. Kerja di sini. Ini langsung bisa sendiri apa latihan dulu tadinya nih Pak Jani? Latihan dulu lah. Latihan dulu. Ada pelatihannya berarti di sini? Iya. Jadi ada pelatihannya dan juga memang ada yang secara naluri, Bu. Oh, emang turun udah menurun. ada seninya ya, Skillnya, dia udah punya ya. skill Punya sendiri skill ya, sendiri, udah gitu. biasa ngeliat mungkin dari kecil kan, Ya belajar ya. Sama orang tua gitu. Pak Jani emang tinggal dari sini, dari sini, Bu. jadi udah biasa ngeliat seperti ini ya dari dulu ya, jadi mau bikin juga udah bayang lah istilahnya gitu, udah bisa gitu. Ini biasanya proses pembuatan ini berapa lama nih Pak Jani? Ya lama, Bu. Misalnya megang 10 atau 20 biji. Kalau bikin ini berapa lama nih bikin satu? Kalau enggak satu, Bu. Ya satu-satu kan bikin Ya, kan ini, semuanya. Jadi nih. misalnya jadi 1 bulan 20 hari. Ini 20 hari satu? Bukan, ada kan megangnya kan bukan satu, Bu. Misalnya megang nih kayak gini kan 20. Jadi metodenya itu, Bu, nggak langsung satu Langsung jadiin, nggak.
Jadi bikin setengahnya dulu. Nah, bikin setengahnya nih, bikin 20 gitu. Nanti disambung lagi. Gitu. Oh, nanti disimpan. Disimpan. Kenapa harus begitu? Karena biar kuat, lembek nanti. Jadi dikeraskan dulu pengerasan. Betul. Ini yang ini udah selesai nih. Udah selesai. Disimpan nanti ini jadi gitu ya. Jadi gini. Nanti taruh sini lagi dirata. Tempel lagi, tambahin lagi itu Pak Jeni. Iya. Gitu. Sampai gede Bu. Sampai gede. Nah, besar lah. Nah untuk bikin Pak Jeni mau bikin berapa biji nih yang kayak begini? Kira ini 10 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kecil. Oh, jadi nggak satu-satu bikinnya? Nggak satu-satu Bu. Jadi metodenya kayak gini Bu nih. Ini dulu nih. Oh segini dulu simpen. simpen. Nah udah rada keringan, nanti tambah Tempel lagi. Gitu. Biar nggak melewat. Nah iya. Gitu. Keringin lagi, nanti tambah lagi gitu. Sehingga waktu pun memang terus berjalan dan ada hasilnya gitu. Nah kira-kira untuk satu ini butuh berapa kali proses nih kayak gini? Berapa hari prosesnya? Kan ini artinya kan ini hari pertama misalnya jadi ini, hari kedua segini, hari ketiga itu berapa proses? Berapa lama itu? Jadi 2 minggu bisa jadi itu, gitu satu. 2 minggu itu bisa menghasilkan 20 ataupun 30 gitu. Oh, jadi satu ini bisa 2 mingguan lah ya, Iya. bisa dibilang satu. Tapi sekaligus misalnya 20, 10 gitu. Karena kan dibikinnya segitu dari mulai kecil tuh sampai besar ya. Betul. Jadi kalau hitung-hitungannya memang 1 hari itu kalau misalkan dijadiin jadi full itu dapat 1, 2 gitu hitung-hitungannya gitu. Sama halnya gitu. Gitu. Kalau misalkan dalam jangka waktu 2 minggu itu kita mendapat 30 ataupun 40. Karena harus ada proses pengerasan gitu. itu tadi sih. Iya. Kalau musim hujan lama Bu Prosesnya lama ya. Nggak panas sih soalnya kan. Ini kan keringinnya karena proses angin-angin gitu, udara yang panas gitu ya, Pak ya. Iya. Karena kan dijemur juga nggak boleh kan ya, Pak ya? Nggak bisa lah. Bisa nanti retak pecah. Jadi harus didiemin aja dia. Keras sendiri ya. Dengan proses angin-angin. Kalau dipanasin nggak bisa, saya jelek Bu. Jelek ya, pecah ya. Ya, lanjut Pak Jeni. Pak Jeni kan tadi namanya? Iya. Pak Jeni. Nah ini Bu teknik pembuatan di perbot wadon. Apa itu perbot wadon? Jadi ada perbot lanang, sama perbot wadon. Jadi perbot laki-laki sama perbot perempuan. Iya. Nah jadi ini metode nanti pakainya pakai pukul, keplok. Oh iya, kalau udah gede kayak gini dilepasnya bagaimana nih? Kan ada tatakannya Bu, ini ada tatakannya. Oh, nah sama tatakannya dilepasnya. Oh iya tuh. Jadi semua itu ada tatakannya. Nah ini menggunakan metode keplok nanti dikeplok ini biar rata kayak gini nih Bu. Dikeplokin terus, ya pakai kayu. Oh pakai kayu. Nah kalau yang ini nih Bu nih. Pak Jeni bisa rata begitu sih ya, hebat loh. Kalau saya udah peleot-peleot kali. Ya kalau yang ini nih pakai perbot lanang nih Bu. Mana coba lihat yang lanang. Ya perbot lanang nih. Nama siapa Pak? Nama Yes. Yes. Oh yes. Jangan-jangan kenal Mas Anang. Aku sih Yes. Aku sih Yes. Usia berapa Pak Yes? Kang Yes. 27. Udah lama ngurusin dari umur berapa nih bikin kayak ginian? 4 tahun. Oh, kok bisa sih masih ini kan bisa dibilang anak muda milenial. Kok tertarik bikin beginian? Gimana tadinya? Kalau siapa lagi gitu? Kalau bukan saya, kalau yang ngurusin. Oh, ini memang punya keluarga. Regenerasi. Oh. Turun-temurun, Bu. Oh, ini punya regenerasi Pak Yes. Iya. Ini lagi bikin apa Pak Yes? Ini bikin kowi namanya. Apa? Kowi Kowi itu apaan? buat pelebur emas. Tadi kalau yang di depan dia pakai cetakan gitu. Iya, beda. Tapi bentuknya sama. Sama. Coba gimana bikinnya Pak Yes? Kita lihat ya. Sini Pak. Tes. Jadi ini mah yang tradisionalnya ya, nggak pakai cetakan ya? Udah pakai cetakan. Nah ini perbot lanang nih Nah Bu. berarti ini mah udah harus orang-orang ahli. Kalau kayak saya gitu, langsung pasti. melewat. Apa mau nyoba Ibu? Saya takut rusak. Nanti rugi lagi. Maaf Bu. Gimana? Kayaknya cocok juga kalau Ibu nyoba ini. Susah nanti. Ntar aja deh.
Coba takut kena. Nah, gitu. segini nih Bu Bisa bisa berapa? dapat kurang lebih 30-an ini, 50-an ini. Segitu? Segini. Itu Kak, gimana jadinya segitu besarnya? Enggak, saya kecil aja. Satu-satu. Satu-satu bikinnya. Coba sampai jadi. Bentar, maaf. Awas. Iya. Nih, bentar lagi jadi nih ya. Ini mah ahli banget berarti bapaknya nih, si akangnya nih. Tuh, udah langsung jadi tuh. Umur 4 tahun udah matang. Dia mah emang main aja di sini kali. Iya. Udah makanan tiap hari. Makanan tiap hari. Feelingnya udah feeling so good. Iya. Tuh udah jadi tuh. Ya udah jadi ya. Udah. Gitu doang. Iya. Gampang. Gitu dong. Kalau ngelihat mah enak. Iya, bikin mayatang ya. Gitu doang itu mah ya. Terus 1 minggu. 1 minggu apa? Nanti saya kesini lagi ya belajar ya. Ngajakin anak saya kesini boleh ya? Boleh. Main kayak ginian nih. Anak sekolah biasanya. Anak-anak sekolah suka kesini? Iya, TK, SMP, Oh. sampai kuliah gitu. Oh Pak, ini usaha keluarga ya Pak ya? Iya, Bapak anak keberapa Pak? anak ketiga. Oh, semua keluarga usaha ini? Bikin beginian? Enggak, Apa cuman Pak Yes aja? 2 yang Wih, masih kerja single. kayak gini. Masih single? Pemirsa Camat TV ini Ini ada masih yang single. Hah? yang 2 kerja di tanah, Mm-mm. yang 1 di pabrik. Hmm. Ya, yang ada yang 3 Mm-mm. sekolah Sekolah di mana? SMA. Oh, masih sekolah SMA. Oh. Nih, pemirsa Camat TV, kita sekarang sedang berada di tempat pembakaran ya Pak Sekdes ya? Iya, betul. Jadi kalau lagi proses pembakaran nih semua yang tadi dicetak itu masuk ke dalam tungku ini. Terus kemudian ditutup ya. Tutup pakai batu bata ini, Bu. Nah, proses pembakaran itu berapa lama biasanya Pak Sekdes? Proses pembakaran itu ya kurang lebih 4 jam. 4 jam. Hah? 12 12 jam. Oh, 12 jam tuh kata bapaknya. Nah, itu Ya. bisa muat berapa banyak nih, Pak? Sepenuhnya. 12 jam. Kalau belum penuh mah nggak berani ngebakar. Oh, gitu. Jadi harus benar-benar Harus penuh. penuh. Oh, kenapa begitu, Pak? Misalnya kalau separuh itu apinya itu keluar semua, Oh. nggak nembak sama barang. Oh, jadi kalau penuh benar-benar Jadi terbakar apinya semua. sebesarnya dia sih ya. Oh. Kalau biasanya dapat berapa ribu nih untuk kapasitas segini? Kalau khusus gini mah lebih dari 10.000. Nah, Oli. yang kecil-kecil itu. Nah, biasanya yang kayak gitu tuh udah langsung dikirim ya, nggak pernah ada barang sisa ya? Maksudnya memang udah pesanan ya, Pak Sekdes? Iya. Satu begitu, duanya nampung nyetok. Jadi Oh, yang nyetok. pertama itu Nggak lama nunggu ya? nggak menunggu. Ada yang dibawa. Ada yang dibawa ya. Nah, ini Pak Sekdes, makasih ya Pak ya. Ini ada BUMDesnya apa bagaimana? Itu usaha perorangan apa usaha warga sendiri? Jadi- apa dibikin ke BUMDes? Selama ini kan memang masih perorangan, cuma BUMDes sudah ada. Gitu. Cuma memang ada wacana ke depan. Untuk membantu pemasaran ya? Ya, jadi kalau kita itu ke depan itu lebih kepada menjual wisatanya, Bu. Oh, jadi ini wisata Wisata untuk edukasi. pembuatan Jadi, ini ya. Karena kita juga di program desa itu ada namanya KGC. Nah, apa tuh? KGC itu kawasan gerabah center. Oh, Jadi nanti karena memang sekarang ini pembuat gerabah itu di setiap rumah, nanti ke depan itu akan disentralisasi di satu tempat gitu. apanya tempat penjualannya atau Nanti ada tempat produksi, Produksi. ada tempat wisata buat pelatihan, ada tempat buat penjualan Buat showroomnya gitu, ya? buat showroomnya gitu. Sehingga memang aspek dari perekonomian masyarakat ini kena gitu. Karena ini setiap rumah ini, Bu. Iya, Setiap cuman rumah belum produksi. terorganisir dengan baik Iya. ya, karena masih masing-masing ya sendiri-sendiri. Nah, itu tugasnya pihak Pihak desa, desa, tuh, betul. untuk Iya. mengorganisir semuanya supaya masyarakat bisa terbantu Iya, ya, betul. baik itu masalah promosinya atau Betul. penjualannya. Dan biasanya kan kalau pembeli itu kalau belum tahu itu biasanya suka khawatir nih Ya. kalau nggak tahu
penjual dengan pembeli nih. Nah, disitulah fungsinya mungkin desa atau BUMDes itu untuk jual belinya. Jadi si pembeli juga merasa aman. Merasa aman, betul. Kalau beli langsung ke BUMDes. Jadi alhamdulillah BUMDes kita sudah ada dan sudah terdaftar di Kemendes gitu. Terus gerabah juga pemerintahan desa kita ini sudah bekerja sama dengan kebudayaan karena memang ini termasuk salah satu peninggalan kebudayaan Banten. Udah lama ini ya? Ya, udah abad 16 gitu. Oh, dari dulu memang di Bumi Jaya itu memang dari zaman Kesultanan Banten gitu kan. Banten sudah menjadi sentra ya gerabah. Masyarakatnya. Karena masih ada terlihat estetika zaman kunonya, Bu. Bentuk dari motifnya dan yang lainnya gitu. Masih menggunakan teknik-teknik tradisional zaman dulu. Gitu. Nah, ini kalau motif-motif itu memang dia ditulis apa memang para pekerja ini udah hafal gitu dengan motif-motifnya? Sudah apa hafal. memang sudah ada bukunya gitu, panduannya. Jadi emang ini sudah turun-temurun dalam artian ini sudah hafal lah gitu. Sudah hafal gitu. Jadi karena emang dari zaman dulu itu ya motifnya ya seperti kayak gini gitu. Jadi kalau yang buci begini motifnya, kalau yang itu begini, pokoknya setiap bentuk beda-beda motif. Beda gitu. Nah, paling yang berbeda itu yang kalau misalkan inovasi itu paling yang custom, Bu, sifatnya. Oh, yang custom yang sesuai dengan pilihan ya, konsumen. Pesanan konsumen. Tapi kalau yang tradisional sini udah jelas ya. Jelas gitu, masih mempertahankan motif hak hak paten lah. Nanti ini juga rencana kita juga mau kerjasama dengan Balai Kelestarian Kebudayaan untuk bikin hak cipta motif gitu. Sekaligus badan hukum sama stempel, Bu. Jadi gerabah itu kita tidak stempel karena pernah kejadian gini, Bu. Orang Serang gitu datang ke Bali beli gerabah Bumi Jaya. Terus gitu. Berarti mereka nggak tahu tempat. Makanya saya juga gitu. Sebenarnya nggak tahu. Sekarang saya sudah tahu. Jadi kalau misalnya ke Bali, ini Bumi Jaya, saya nggak mau beli di sini, belinya di Ciruas aja. Gitu. Berarti emang kerajinan Bumi Jaya dari Ciruas ini sampai ke Bali, luar negeri, bahkan ke Eropa, Bu. Gitu. Jadi waktu sebelum tahun 2009 gitu, itu kita itu sering ekspor ke Jepang, Australia, ke Amerika gitu. Oh, ada jalannya itu ya? Sudah ada jalannya. Bahkan di desa kita ini jadi bahan penelitian keramik oleh Jepang, Bu. Oh ya? Ya. Kenapa bisa mereka ke sini? Apa karena dari zaman penjajahan? Enggak, Bu, karena memang di sini kadar tanah itu terbaik sedunia, Bu. Gitu. Oh gitu. Karena mana buktinya? Bukti konkretnya itu kalau misalkan tanah liat dari daerah-daerah luar gitu, misalkan daerah Jawa ataupun luar negeri, itu tidak bisa membuat gerabah setinggi 2 meter. Gitu. Jadi elastisitasnya ya, elastis banget gitu. Itu semakin kena panas tinggi, dia semakin kuat. Semakin kena air hujan, dia semakin kuat gitu. Gitu. Bahkan kalau orang luar negeri itu pengennya itu gerabah yang memang ada lumutan gitu, Bu. Oh, yang ada kelihatan udah lama gitu ya? ada nilai. Berarti ini sengaja gitu. Dilumutin dulu. Sengaja gitu, Bu. Karena memang itu kecintaan jadi kelihatannya emang udah lama lah, udah kuno gitulah istilahnya. Jadi, ya mereka. Kayak gerabah alami gitu, memang benar-benar natural gitu lah. Tapi ini udah selesai apa belum nih? Belum ini, Bu. Belum. Nanti di finishing lagi, dicatnya lebih bagus lagi gitu. Oke. Ini 2 meter tingginya. 2 meter. Ini bisa sampai luar negeri yang 2 meter? Bisa. Kargo paling pakai kargo gitu. Tapi dia kuantitinya kalau ke luar negeri itu harus besar, banyak kan? Enggak, kalau gerabah itu importirnya sendiri apa memang ada wadahnya? Ada wadah, ada jasa biasanya gitu. Kalau dulu itu memang ke Bali dulu nih. Jadi orang Bali itu ke sini. Gitu. Kalau nanti yang Bali ke luar negeri ini gitu. Gitu. Jadi Bali itu dulu jasa aja gitu. Jasa pengiriman. Adalah orang biasanya dari turis-turis dia ngelihat. Mudah-mudahan nanti makin banyak nih ekspor ininya ya, gerabahnya dari Bumi Ciruas. Makanya kita ini karena gerabah ini memang menjadi salah satu ikon Kabupaten Serang gitu. Salah satu cara untuk melestarikannya itu kita
rencana buat KGC ini Bu gitu. Kawasan Gerabah Center ini konsepan desa untuk kampung ini menjadi wisata edukasi. Di situ ada kawasan produksi, ada kawasan pelatihan, ada kawasan pemasaran gitu. Sehingga semua aspek itu dapat. Jadi gitu. wisatawan tuh bisa bikin sendiri gitu ya, atau bisa langsung beli juga. Jadi orang mau beli gerabah itu sekaligus kita mencobanya gitu. Atau sejarah-sejarahnya juga bisa tahu Nah, lah, sejarahnya gitu. kenapa sih bisa Desa Bumi Jaya ini bisa jadi sentra sentra. gerabah. Memang udah dari abad-abad lalu di zaman Kesultanan ya, memang di sini ya. Mungkin dari memang jenis tanahnya juga memang sudah bagus gitu, makanya Desa Bumi Jaya ini sampai sekarang menjadi sentra pembuatan gerabah. Bahkan kemarin Bu yang paling luar biasa itu waktu minggu kemarin ada pemesanan dari BPK, mesen guci kecil gitu, pas bunga itu ada kandungan emasnya itu Bu. Oh, kok bisa? Iya, ada emasnya. Saya juga heran kok ini tanah liat ini mengandung emas gitu. Yang ini yang tadi kita ini. Iya, yang kita ini kadang itu ada emasnya itu Bu, gitu. Nah, itu Awas nanti jadi malahan mungkin dicari emas. dari pasir, mungkin dari tanah kena panas tinggi Jadi tanah dari emas itu gitu. Oh enggak sih. Mas mah dia terbentuk alami dari fosil. Saya kan? juga heran itu Bu. Lumayan besar juga emasnya gitu. Apa cincin yang pembuatnya itu jatuh? Bukan ya, orang lempengan emas itu kalau dipegang itu dia pudar. Saya juga tanya ke yang maksud apa ya, kalau pegang kayak gini nambah licin itu Bu, mengkilap gitu ya. Nambah mengkilap. Saya tanya ke orang yang ahlinya gitu. Memang buktikan itu emas mungkin tanahnya. Bisa jadi gitu. Tapi tetaplah ini gerabah aja ya. Oke. Pak Sekdes, ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat Desa Bumi Jaya khususnya? Kalau pesan untuk para pengrajin, ya kalau pesan dari pemerintah desa terkait masalah gerabah ini ya salah satunya adalah terus lestarikan gerabah Bumi Jaya, karena memang gerabah Bumi Jaya ini memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa gitu. Ada sejarahnya ya? Ada sejarahnya, jangan sampai gerabah Desa Bumi Jaya ini punah gitu. Betul. Nanti kalau misalkan punah ya kita ketinggalan sejarahnya. Nah, gitu. Kita tidak tahu nih bahwa di sini udah pernah menjadi sentra bahkan dari zaman Kesultanan ya. Ya, dan saya juga berharap kepada instansi-instansi terkait gitu untuk lebih intens ya, dalam artian lebih membantu untuk memajukan gerabah Bumi Jaya ini gitu. Karena sayang kalau misalkan di sini ada potensi apabila tidak ada bimbingan dari atau dari dukungan dari pemerintah terkait gitu. Oke, makasih banyak Pak Sekdes. Nah, demikian pemirsa Camat TV, ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Sekdes mengenai bagaimana pembuatan gerabah di Desa Bumi Jaya, dan ternyata Desa Bumi Jaya ini menjadi sentra pembuatan gerabah itu dari zaman Kesultanan dulu, sudah lama sekali. Ketemu lagi dengan saya Warneri Putri di program Omat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekdes.